Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lesena Sialagan MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, saya Apriliani Putri dengan NIM 22031111005 dari kelas reguler D, Stambuk 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah laporan penelitian tindakan kelas yang disusun oleh Musriah dengan judul Penerapan Model Problem-Based Learning pada Pembelajaran Daring untuk Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Matematika Siswa pada Materi Matriks kelas 10 TKJA SMK BP Darul Ulum Rejosari Grobogan. Nah, variabel pada penelitian ini adalah keaktifan dan prestasi belajar matematika siswa. Permasalahan pada penelitian ini adalah masih rendahnya keaktifan dan prestasi belajar matematika siswa pada materi matriks kelas 10 TKJA SMK BP Darul Ulum Rajosari Grobogan. Hal ini diketahui peneliti berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap kelas 10 TKJA SMK BP Darul Ulum Rejosari Grobogan pada bulan Oktober tahun 2020. Nah, peneliti mendapatkan gambaran bahwa tingkat keaktifan dan prestasi belajar siswa yang belum optimal. Nah, kurangnya keaktifan siswa dapat dilihat pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal itu disebabkan oleh metode pembelajaran yang dipakai guru masih kurang bervariasi. Dominan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Nah, untuk variabel rendahnya keaktifan belajar siswa, peneliti telah melakukan observasi atau pengamatan terhadap proses pembelajaran. Sedangkan untuk variabel prestasi belajar siswa, peneliti telah melihat dari KKM atau kriteria kelulusan minimal yaitu 70 dan masih banyak siswa yang belum mencapai KKM tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa keaktifan dan prestasi belajar siswa pada SMK Darul Ulum ini masih belum optimal. Nah, untuk kajian pustaka, menurut saya peneliti sudah cermat dalam memilih teori yang relevan karena peneliti sudah memaparkan atau menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dilakukan, yaitu sesuai dengan topik penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Di sini sudah dipaparkan peneliti untuk materi penelitian tindakan kelas. Tetapi menurut saya peneliti belum menggunakan sumber yang mutakhir. Seperti bisa kita lihat di sini, peneliti mengambil menurut pendapat Hopkins tahun 1993. Padahal penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Maka pendapat Hopkins tahun 1993 ini sangat belum mutakhir untuk digunakan lagi begitu. Nah, untuk materi yang kedua, di sini peneliti menggunakan teori keaktifan belajar. Nah, sesuai pada penelitian ini, topik penelitian ini mengangkat variabel keaktifan belajar dan prestasi belajar siswa. Maka, materi atau teori keaktifan belajar ini sangat perlu dan relevan digunakan pada penelitian ini. Tetapi, peneliti belum menggunakan penelitian yang mutakhir. Terlihat pada paragraf pertama ini, peneliti menggunakan pendapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1976, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Begitu juga selanjutnya. Nah, selanjutnya ada materi tentang prestasi belajar. Sesuai dengan topik penelitian ini, yaitu mengkaji variabel prestasi belajar, maka diperlukan juga materi tentang prestasi belajar. Akan tetapi, lagi dan lagi, peneliti tidak menggunakan penelitian yang mutakhir. Di sini bisa kita lihat bersama, peneliti mengambil dari pendapat menurut O.M. Marhamalik tahun 2005. Dan yang kedua, peneliti juga mengambil pendapat dari Dr. Dike dalam
Budi Ningsi pada tahun 2005 juga. Jadi penelitian ini sangat tidak mutakhir untuk digunakan lagi oleh peneliti yang dilakukan pada tahun 2020. Nah, yang terakhir, peneliti juga mengambil teori mengenai model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Karena peneliti di sini menggunakan problem-based learning sebagai solusi dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini. Akan tetapi, peneliti juga belum menggunakan teori yang mutakhir. Bisa kita lihat, di sini peneliti menggunakan pendapat dari Agus Suprijono pada tahun 2009. Dan menurut mengambil pendapat dari Wina Sanjaya di sini pada tahun 2008. Jadi, teori-teori yang digunakan peneliti sangat belum mutakhir untuk digunakan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua teknik penelitian. Yang pertama yaitu observasi dan yang kedua menggunakan tes. Serta instrumen. Nah, untuk instrumen observasi yaitu lembar observasi, di sini bisa kita lihat sama-sama ada 5 variabel keaktifan yang dinilai dalam observasi ini. Yang pertama yaitu visual activities, kemudian oral activities, kemudian yang ketiga listening activities, keempat mental activities, dan kelima emotional activities. Nah, kelima variabel ini akan dinilai sesuai dengan indikator yang telah ditentukan peneliti. Bisa sama-sama kita lihat di sini. Yang A, yaitu siswa memperhatikan penjelasan materi yang diberikan guru dengan baik, dan yang B, siswa memperhatikan presentasi kelompok lain. Yang kedua, yaitu oral activities. Nah, indikator tercapainya oral activities ini adalah yang pertama, siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum jelas, dan yang kedua, siswa menjawab pertanyaan dari guru. Nah, untuk variabel yang ketiga yaitu listening activities. Nah, indikator tercapainya variabel ini adalah yang pertama, siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru, dan yang kedua, siswa mendengarkan presentasi kelompok lain. Dan yang keempat, untuk variabel mental activities, maka indikator yang diperlukan ada 3. Yang pertama, siswa berdiskusi dengan teman sekelompok maupun teman dalam kelompok lain tentang permasalahan. Yang kedua, memberikan pendapat atas masalah dan solusinya. Dan yang ketiga, ada siswa berani mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Dan yang untuk variabel terakhir, yaitu emotional activities, di sini indikator pencapaiannya adalah siswa bersemangat dalam mengikuti KBM. Nah, menurut saya, peneliti sudah cukup cermat dalam menyusun lembar observasi dalam penelitian ini. Dan untuk instrumen tes, yaitu soal tes, berupa soal berpikir tingkat tinggi atau HOTS, yaitu berbentuk pilihan ganda dengan jumlah 5 soal. Tetapi di sini peneliti tidak memaparkan atau tidak menampilkan seperti soalnya seperti apa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Jadi menurut saya lampiran bentuk soal yang digunakan sangat penting untuk dilampirkan dalam penelitian ini. Untuk yang selanjutnya ada siklus. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 siklus. Siklus pertama, kedua, dan ketiga. Untuk siklus pertama, untuk siklus pertama dilakukan pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 melalui platform WhatsApp Group. Nah, perencanaan pada tindakan siklus 1 ini adalah guru menyiapkan RPP dengan materi transposisi matriks, menyiapkan soal diskusi kelompok, menyiapkan soal tes, membentuk kelompok diskusi belajar dari 31 siswa menjadi 6 kelompok, kemudian guru menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan pada saat diskusi kelompok, metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok dengan model problem-based learning, dan penilaian yang digunakan adalah pretest, siklus 1, nilai siklus 1, dan keaktifan siswa. Nah, pelaksanaan tindakan siklus 1 ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, hasil pengamatan dari siklus 1 ini bisa kita lihat di lembar observasi. Nah, untuk lembar observasi ini digunakan untuk mengukur variabel keaktifan siswa. Nah, untuk variabel keaktifan siswa di sini, visual didapati 35%, presentasi yang didapati ada 35%, kemudian oral sebanyak 42%,
listening 74%, mental 61%, dan emosional 58%. Sedangkan untuk tes, bisa kita lihat di sini bersama, untuk nilai pretest itu sejumlah 1.725. Dan nilai siklus 1, ada nilai tes siklus 1 sebanyak 2.060. Nah, nilai rata-rata dari pretest sebanyak 56, dan nilai tes siklus 1 sebanyak 66. Tetapi nilai ini belum mencapai KKM karena KKM pada materi ini sebanyak 70. Nah, berdasarkan tindakan pada siklus 1, meliputi perencanaan dan pelaksanaan tindakan serta hasil observasi, dapat kita ketahui bahwa upaya meningkatkan prestasi belajar siswa melalui strategi pembelajaran problem based learning masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Nah, adapun masalah-masalah yang dihadapi pada siklus 1 ini adalah yang pertama, aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan belajar sebagian masih pasif. Yang kedua, pada pertemuan 1, baru beberapa yang berani menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Dan yang ketiga, pada pertemuan 1, baru beberapa siswa yang berani mengemukakan pendapat. Dan yang keempat, kerjasama dan keaktifan siswa dalam kelompok perlu ditingkatkan. Jadi berdasarkan permasalahan-permasalahan ini yang didapat dari siklus pertama, maka peningkatan keaktifan dan prestasi belajar siswa masih belum optimal. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan siklus kedua. Nah, untuk siklus kedua, dilakukan pada hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020 melalui platform Google Meet. Nah, perencanaan pada tindakan siklus kedua ini, yaitu guru menyiapkan RPP dengan materi kesamaan 2 matriks, kemudian menyiapkan soal diskusi kelompok, menyiapkan soal tes, membentuk kelompok diskusi belajar dari 31 siswa menjadi 6 kelompok. Metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok dengan model problem based learning. Penilaian yang digunakan adalah tes siklus 1 dan pretest siklus 1, serta tes siklus 2 dan keaktifan siswa. Nah, seperti yang pada siklus pertama, pelaksanaan juga dilakukan dengan 3 kegiatan. Pertama yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, berdasarkan pelaksanaan siklus kedua, dapat peneliti ambil hasil dari observasi. Yang pertama itu untuk keaktifan siswa. Yang pertama ada visual menjadi 35%, oral 42%, listening 74%, mental 61%, dan emosional 58%. Dan untuk prestasi belajar siswa, untuk pretest siklus kedua dengan jumlah nilai 2.115 dengan rata-rata 69, dan untuk nilai siklus kedua yaitu 2.440 dengan rata-rata 79. Nah, dari prestasi belajar pada siklus 2 ini dapat diketahui bahwa rata-rata pada siklus kedua yaitu 79, sehingga rata-rata siswa memiliki kenaikan dari siklus 1 yang sebelumnya hanya sebanyak 66. Akan tetapi, berdasarkan tindakan pada siklus kedua meliputi perencanaan dan pelaksanaan tindakan serta hasil observasi, peneliti dan kolaborator mendiskusikan hasil pelaksanaan tindakan dan upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui strategi pembelajaran problem based learning ini belum cukup menunjukkan hasil yang maksimal. Untuk itu perlu dilaksanakan siklus lanjutan yaitu siklus ketiga dengan beberapa revisi yang didasarkan pada refleksi siklus kedua. Akan tetapi pada refleksi siklus kedua ini tidak dipaparkan masalah-masalah apa yang dialami oleh peneliti. Berbeda dengan pada siklus pertama tadi. Pada siklus pertama, pada bagian refleksi, peneliti menjelaskan masalah-masalah apa yang didapati. Tetapi pada siklus kedua ini tidak dipaparkan masalah apa yang didapati oleh peneliti. Nah, selanjutnya pada siklus ketiga, peneliti melakukan siklus ketiga pada hari Senin 9 November tahun 2020 di platform Google Meet. Nah, perencanaannya itu siklus ketiga adalah guru menyiapkan RPP dengan materi penjumlahan dan pengurangan matriks, menyiapkan soal diskusi kelompok, menyiapkan soal tes, membentuk kelompok diskusi belajar dari 31 siswa menjadi 6 kelompok. Kemudian, guru menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan pada saat diskusi kelompok. Metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok dengan model problem based learning.
Penilaian yang digunakan adalah hasil tes siklus 2, pretest siklus 3, dan tes siklus 3, dan keaktifan siswa. Nah, untuk melaksanakan tindakan kelas siklus 2 ini sama seperti siklus sebelumnya, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Nah, di siklus 3 ini, peneliti mendapatkan hasil observasi untuk meninjau keaktifan siswa di sini, bisa kita lihat bersama. Untuk visual, ada 84%, oral 87%, listening 90%, mental 87%, dan emosional 94%. Nah, bisa sama-sama kita lihat bahwa pada siklus ketiga ini, pada bagian variabel keaktifan siswa sangat benar-benar meningkat daripada siklus sebelumnya. Dan untuk hasil prestasi belajar siswa bisa kita lihat bersama, untuk pretest siklus ketiga, yaitu dengan jumlah nilai 2.115 dengan rata-rata 69, dan nilai siklus ketiga sebanyak 2.600 dengan rata-rata 89. Dari prestasi belajar pada siklus ketiga ini dapat kita sama-sama ketahui bahwa rata-rata siswa pada siklus ketiga sebanyak 84, dan rata-rata itu mengalami kenaikan yang signifikan dari siklus kedua. Oleh karena itu, penelitian berakhir pada siklus ketiga. Akan tetapi, menurut saya peneliti belum maksimal untuk melakukan setiap siklus, karena saya melihat perencanaan pada setiap siklus cenderung sama, yaitu guru menyiapkan RPP, kemudian menyiapkan materi, menyiapkan soal diskusi kelompok, menyiapkan soal tes, membentuk kelompok diskusi belajar dari 31 siswa menjadi 6 kelompok, kemudian guru menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan pada saat diskusi kelompok. Metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok dengan model problem based learning. Kemudian penilaian digunakan adalah hasil pretest dan nilai pada setiap siklusnya serta keaktifan siswa. Pada setiap siklus, perencanaan seperti ini dilakukan terus-menerus dan berulang tanpa ada perbaikan dan penambahan kegiatan. Jadi menurut saya, perencanaan seperti ini kurang maksimal dilakukan oleh peneliti, karena jika melihat dari permasalahan pada setiap siklus, alangkah lebih baiknya peneliti melakukan perbaikan pada perencanaan siklus berikutnya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Walaupun pada akhirnya di siklus ketiga peneliti mendapatkan hasil yang maksimal atau peningkatan pada proses dan hasil pembelajaran, akan tetapi perencanaan yang berulang dan tanpa perbaikan menurut saya kurang efektif dilakukan. Begitu. Dan untuk yang terakhir, ada teknik analisis data. Nah, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Sedangkan untuk mengukur prestasi hasil belajar siswa menggunakan sistem nilai rata-rata kelas pada hasil evaluasi tiap siklus. Analisis hasil evaluasi menggunakan sistem nilai rata-rata kelas, yaitu nilai rata-rata didapat dari jumlah siswa dibagi jumlah seluruh nilai siswa. Nah, perhitungan nilai rata-rata kelas ini digunakan untuk setiap hasil evaluasi pada tiap siklus dan juga untuk mengukur seberapa besar peningkatan prestasi belajar siswa. Nah, peningkatan nilai rata-rata kelas dari siklus 1 ke siklus 2 meningkat dari 66 menjadi 76. Kemudian dari siklus kedua ke siklus ketiga mengalami peningkatan juga, yaitu pada siklus kedua nilai rata-rata 79 dan pada siklus ketiga menjadi 84. Nah, dapat kita ketahui bersama bahwa nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, untuk nilai rata-rata pada siklus kedua, kategori nilai sangat tinggi siswa meningkat dari 5 siswa menjadi 12 siswa, serta prestasi belajar siswa mencapai indikator keberhasilan dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM sebesar 100%. Oleh karena itu, penelitian ini berakhir pada siklus ketiga karena sudah mencapai target yang ditetapkan. Nah, untuk variabel keaktifan siswa bisa kita lihat pada tabel berikut. Nah, bisa sama-sama kita lihat bahwa pada variabel keaktifan siswa juga mengalami peningkatan yang signifikan berdasarkan 5 variabel yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Nah, sekian presentasi saya mengenai penelitian tindakan kelas. Cukup sekian dan terima kasih. Atas kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.